Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Bakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Maret 2021. Kembali pengaruh kenaikan yields obligasi. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pergerakan naik kembali yields obligasi Treasury AS yang telah menekan bursa saham global termasuk juga akhirnya IHSG kita. Bank Indonesia pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Ya, untuk berita korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.450.000 orang yang terinfeksi, 1.279.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 88,2% dan 39.000 lebih orang yang meninggal. Minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek peluang ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Maret 2021. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu ya melemah tipis saja, agak flat, minus 0,03% secara mingguannya ke level 6.356. Ya, IHSG akhirnya tertahan dari rally 6 minggunya berturut-turut, bergerak fluktuatif dan berakhir melemah terbatas secara mingguannya di tengah sentimen negatif karena melonjaknya yields obligasi AS. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan berupaya menembus resisten terdekatnya untuk melanjutkan kembali rally bertahap sebelumnya. Ya, mata uang rupiah pada pekan lalu melemah tipis saja 0,14% secara mingguannya ke level 14.405 rupiah per US dollar. Ini merupakan satu koreksi di minggu kelimanya dalam pergerakan rentang yang agak terbatas. Sementara itu dolar global merangkak naik. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah melemah walau agak terbatas masih di sekitar area konsolidasinya. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau lanjut turun tipis secara mingguannya pekan lalu. Ini terpicu oleh pergerakan naik yields obligasi secara perlahan dan berakhir ke level 6,821% pada akhir pekan lalu. Sementara itu juga yields US Treasury cenderung menanjak lagi hampir sepanjang minggunya. Ya, pemirsa setia Fibis News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Maret 2021 yang lalu telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian pula suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini disebutkan sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perakiraan inflasi yang tetap rendah. Bank Indonesia juga menyampaikan perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Perkembangan sejumlah indikator pada Februari 2021 lalu mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan akan meningkat pada kisaran 4,3 sampai 5,3%. Sementara itu, sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif BI dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar. BI menyampaikan sejak tahun 2020 telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 776,8 triliun rupiah, yang terdiri dari 726,6 triliun tahun 2020 dan 50,3 triliun tahun 2021 year to date. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak terus ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikianlah pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama
Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 22 sampai dengan 26 Maret 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.